Rahasia menarik harta, tahta, cinta bersama motivator Mbah Suprapto Wawan. Living in the present moment. Cara hidup aman tentram, tak peduli apapun situasinya. Mau hidup aman tentram, tak peduli apapun situasinya? Mau dong. Aman tentram sekalipun di tengah bencana wabah COVID, di tengah resesi ekonomi, atau di dalam penjara, apapun itu. Mau kan hidup aman dan tentram? Jadi, belajarlah hidup untuk saat ini saja. Banyak di dunia ini orang mengalami depresi. Ya, barangkali kamu juga. Dikarenakan masalah-masalah yang sebenarnya bukan masalah. Contohnya, anak muda depresi bila besok-besok tak pernah berhasil menemukan pasangan hidupnya. Contoh lain, seorang bapak yang depresi karena ditinggal wafat istri yang sangat dicintainya. Tahu nggak apa persamaan dari orang-orang itu? Ya, sebenarnya mereka bertarung dengan apa coba? Mereka bertarung dengan pikiran mereka sendiri. Yang disebut masalah dalam hal ini adalah pikiran-pikiran mereka sendiri, yaitu pikiran negatif yang berseliweran di kepala, tetapi tidak di-manage dengan baik. Itulah yang menjadikan stres, bahkan depresi, bahkan gila. Kepala manusia, ya, kepalaku, tidak akan pernah kosong dengan gagasan. Selalu minta diisi, ya, tidak bisa vakum. Bila ada kekosongan, maka aneka gagasan akan memasukinya. Bila isi kepala tak ada gagasan yang positif, maka otomatis gagasan negatiflah yang akan menyerbu masuk. Gagasan negatif itu misalnya kekhawatiran, kecemasan, kebingungan, ya, overthinking, dan seterusnya. Demikian pula sebaliknya, bila kepala dipenuhi gagasan negatif, maka ya yang positif ya yang akan tersingkirkan. Sehingga menjadi tugasmu untuk dengan tegas, dengan sangat tegas, memilih gagasan apa yang harus diizinkan masuk di dalam pikiran. Hidup yang aman tentram, tak peduli apapun situasinya, dapat dicapai bila kita hidup dengan isi kepala yang positif, gagasan yang produktif, dan memiliki makna. Keadaan ini dicapai dengan cara hidup di saat ini dan di sini, atau bahasa Inggrisnya right here and right now. Kalau kamu menggelisahkan atau kepikiran terhadap sesuatu yang kamu duga akan terjadi besok, ini sebetulnya kamu sedang berperang dengan pikiranmu. Kan hari esok belum ada, namanya juga esok. Dan hari esok pun menjadi rahasia Tuhan, nggak ada orang tahu, ya, tetanggamu nggak tahu, pacarmu nggak tahu, orang tuamu nggak tahu, kamu nggak tahu. Pun bila kamu stres memikirkan hal-hal yang sudah kadung terjadi atau udah lewat, seperti dalam bapak contoh tadi ya, bapak yang ditinggal istrinya. Itu pun orang itu sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Kan sudah lewat kematiannya, kan sudah beberapa waktu yang lalu. Begitu kan? Dalam hal ini, orang tidak sedang berperang dengan realita, tetapi dengan pikirannya sendiri. Jadi musuhnya adalah pikiran-pikiran itu atau gagasan-gagasan itu yang berseliweran tadi. Orang yang hidup untuk berperang dengan pikiran-pikiran semacam ini pasti akan terjerumus ke dalam stres. Hidup di saat ini atau living in the present moment adalah cara untuk menghindari peperangan dengan pikiran-pikiran yang tidak sehat seperti itu. Hidup di saat ini atau living in the present moment berarti berbuah lebat untuk memanfaatkan segenap kesempatan yang disediakan Tuhan pada saat ini. Dan ketahuilah bahwa saat ini adalah saat terbaikmu. Saat ini adalah saat terbaikmu. Jadi buat apa mikirin besok? Buat apa mikirin yang kemarin? Saat ini adalah saat terbaikmu. Bahkan filsuf terkenal namanya Eckhart Tolle yang menuliskan buku The Power of Now yang sangat terkenal itu menyebutkan atau memiliki filosofi bahwa God is now. Tuhan adalah sekarang. God is now. Ini luar biasa. Ada filsuf lain yang menyebutkan bahwa hidup beriman berarti hidup pada saat ini. Jadi kalau seseorang hidupnya penuh dengan fokus pada saat ini, maka dia sedang memanfaatkan iman dalam dirinya.
Hidup di saat ini berarti melupakan keberian masa lalu. Masa lalu cukup dikenang sebagai bahan belajar saja. Ya, sebagai bahan belajar untuk hidup lebih baik di hari ini. Dan dengan tidak menggelisahkan masa depan cukup dipersiapkan saja, bukan digelisahkan. Hidup di saat ini dengan melupakan masa lalu dan tidak menggelisahkan masa depan justru menjadi cara yang tepat untuk mempersiapkan masa depan. Nah, ini yang tidak disadari orang. Orang yang menggelisahkan masa depan sedang menghancurkan masa depan. Orang yang hidup di saat ini dengan penuh justru sedang menciptakan masa depan terbaik bersama Tuhan. Luar biasa kan? Jadi hiduplah pada saat ini saja, di tempat kamu berada sekarang, right here and right now. Kalau kamu sedang di tengah hutan, gak usah mikirin rumahmu, siapa yang mengunci, dan seterusnya orang kamu di tengah hutan kok. Lihat apa yang kamu bisa lakukan pada saat ini, di tempat kamu berada itu. Untuk kemajuan kualitas hidupmu, apa yang bisa dilakukan? Baik kemajuan secara fisik, intelek, rohani, sosial, dan lain-lain. Lalu lakukan yang terbaik. Berbuatlah yang terbaik. Dan jadilah pohon yang berbuah lebat bagaimanapun keadaannya pada saat ini. Bila masa ini atau saat ini adalah musim kemarau, bukan berarti kamu tidak bisa menghasilkan sesuatu. Karena kau bisa menciptakan resep es krim terbaik, bukan? Bisa menciptakan minuman-minuman segar terbaik. Nah, kalaupun saat ini adalah musim hujan yang lebat, musim dingin, kau bisa menciptakan resep kopi susu terbaik, atau wedang jahe terbaik, atau sekoteng terbaik untuk penghangat badan. Jadi, sebenarnya apapun keadaannya atau apapun musimnya, kamu bisa melakukan sesuatu yang terbaik pada saat ini. Jadi temukan apa yang bisa dilakukan yang terbaik pada saat ini dan lakukan. Maka kau sedang menciptakan masa depan terbaikmu. Bahkan ketika kamu dalam penjara dengan kaki tangan dibelenggu katakanlah, kamu tetap bisa melakukan yang terbaik dengan cara misalnya menjadi berkat untuk para tahanan lain dan sipir penjara dengan doa dan nasihat positifmu. Penulis buku yang terkenal berusia 100 tahun, ya, yang 100 tahun bukunya ya, The Science of Getting Rich, yang bernama Wallace D. Wattles mengatakan demikian, bahwa kita harus melakukan apa saja yang bisa dilakukan pada saat ini agar bisa bekerja sama dengan kekuatan alam semesta untuk menuju kemakmuran dan kebahagiaan. Dengarkan baik-baik tuh nasihat orang terkenal Wallace D. Wattles. Jadi berlatihlah untuk hidup pada saat ini sampai mahir, sehingga tak akan ada lagi yang perlu ditakutkan. Seperti sebuah doa yang bagus, ya. Doanya berbunyi begini, berilah kami rezeki pada hari ini. Saya ulangi ya, berilah kami rezeki pada hari ini. Doa itu tidak mengatakan berilah kami rezeki untuk setahun, tidak. Untuk 10 tahun, tidak. Untuk selama-lamanya, tidak. Cukuplah pada hari ini saja. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan demikianlah iman kamu akan bekerja untuk menghasilkan mukjizat. Jadi hidup di saat ini atau living in the present moment adalah kunci untuk hidup aman dan tentram yang terbukti. Semua filsuf menyetujui, semua psikolog menyetujui. Jadi produktiflah di saat ini, maka kamu akan berkembang, semakin bahagia, makin ceria, dan menarik harta tahta cinta dengan kekuatan penuh. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang berbahagia di seluruh Indonesia, inilah akhir dari podcast ini. Silahkan klik like, subscribe, dan sertakan komen-komen yang bermutu di kolom komentar yang tersedia. Terima kasih.